bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam masuk surga dan semoga yang tidak jawab salam tidak masuk angin. Oke, baik, bagus Mas, baik. Saya juga di sini mungkin perlu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan juga hadirat. Semoga yang gak dengerin gak kejedot. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Novi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini dan juga mempresentasikan hasil diskusi kita kali ini mengenai dinamika perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi teman-teman smart people yang mendengarkan di sini mungkin sebelumnya kita lebih baik perkenalkan terlebih dahulu Mas ya. Nama saya Muldan, biasa dipanggil Nengok. Dan juga di sini ada Dimas Kurniawan. Dan juga ada teman-teman kita di belakang, Mas. Ada siapa aja? Pertama ada Siti Fatma, Ada Ayu, Oke. Siti Nurafina dan Ya. juga tidak lupa dengan Arafli. Gitu. Dan mungkin nanti teman-teman kita itu yang juga akan mengisi sesi-sesi pembahasan diskusi kita kali ini, teman-teman. Mengenai pembahasan ini, apakah teman-teman juga mengetahui mengenai dinamika, Mas? Dimas tahu dinamika non, Mas? Sebelumnya belum pernah dengar Kak. Oke, karena lupa baca Mas. Oke, mengenai dinamika perkembangan industri di Indonesia mungkin sebelum dijelaskan secara eksplisit, komprehensif dan juga Kompetitif. cukup Mas. Jadi secara lebih jelasnya mungkin sebelum dijelaskan oleh teman-teman kita nanti, fase reformasi ataupun perkembangan industri di Indonesia itu melalui beberapa fase teman-teman ya. Dimana yang pertama itu ada fase kolonial. Fase kolonial ini lebih identik dengan apa Mas? Kolonial itu berarti identik dengan apa Mas? Mungkin penjajahan. Penjajahan. Oke, satu. Terus kedua? Apalagi ya? Oke, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman semuanya. Oke, Dimas, cukup waktunya Mas sudah habis. Jadi untuk fase-fase kolonial ini merupakan fase-fase di mana Indonesia masih dalam masa penjajahan, benar kata Dimas tadi, di mana jadi pengembangan industri ekonomi itu baru dari hasil bumi, pertanian, percocok tanaman, perikanan, pergalian ataupun hasil-hasil bumi yang lainnya. Entah itu tumbuhan, buah-buahan dan juga lain halnya. Yang memang hasil bumi tadi masih ada ikut campur tangan dari pihak asing yang menjajahi Indonesia. Makanya hasil bumi yang baik dikelola dengan baik tapi dihasilkan ataupun outputnya dikelola oleh masyarakat asing. Gitu Mas ya. Oh, ya gitu Cukup riskan juga pada masa dulu juga meskipun memang ada beberapa hal yang berdampak positif untuk Indonesia. Di mana selanjutnya ada fase Orde Lama. Fase apa Mas? Orde Lama. Fase Orde Lama. Fase Orde Lama ini memang masuk ke fase perubahan, di mana yang tadinya pertanian itu adanya perubahan pengembangan ilmu yang emang didatangkan dari masyarakat asing ataupun yang menjajah kita pada waktu itu, di mana pada masa Orde Lama ini adanya pengembangan beberapa industri ekonomi yang pasti meskipun ada beberapa hal yang memprioritaskan masyarakat ataupun pihak asing dalam hasil-hasil yang dikelola oleh industri pada masa Orde Lama ini, hingga masuklah kepada fase Orde Baru. Fase Orde Baru ini memang ada beberapa pengembangan dalam beberapa hal industri di mana bisa disebut dengan istilah revelita. Revelita ini apa itu Mas? Reptil. Revelita apa Mas? Reptilita. Apa sih itu teh? Selain apa yang Dimas katakan tentang repelita? Belum tahu Harus tahu. Parah. Oke, bagi teman-teman mungkin Dimas di sini sebenarnya Dimas tahu cuman lebih rendah hati mungkinnya Dimas di sini mungkin. Jadi untuk repelita ini merupakan rencana pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Rencana pembangunan dalam 5 tahun ke depan ini memang ada beberapa adaptasi dan juga beberapa adaptasi dari industri Indonesia dengan modifikasi yang memang ditanamkan dalam industrian yang akan dijelaskan nanti lebih jelasnya oleh teman-teman kita nanti di belakang Mas ya. Ya, benar. Gitu. Jadi teman-teman dalam industri revalita pengembangan dalam rencana 5 tahun ke depan ini memang ada beberapa hal yang berimpact ataupun berdampak kepada perusahaan-perusahaan industri Indonesia yang memajukan ekonomi secara bertahap dan juga memang ada positif dan juga ada plus minusnya masing-masing Mas ya. Gitu mungkin. Dan juga masuklah ke tahap reformasi. Reformasi itu identik dengan perubahan. Reformasi itu apa Mas? Identik dengan perubahan. Nulaina Mas. Nulaina
mungkin bisa berencana mungkin negara ya, Bisa atau gimana sih? masuk lah mas, masuk. Jadi masa reformasi ini memang dimulai dengan beberapa kekacauan ekonomi. Ada dalam beberapa rencana yang mungkin tidak berjalan secara relevan dan juga berkorelasi dari masa orde sebelumnya, yaitu orde baru. Di mana dalam masa reformasi ini ada dimulai dengan kekacauan ekonomi hingga akhirnya adanya perubahan, perbaikan, pengembangan hingga pengembangan industri ekonomi Indonesia hingga pada masa kali ini. Adanya teknologi, pengembangan industri Indonesia, berdirinya jadi Indonesia mulai mandiri dan juga berdikari ataupun berdiri di atas kaki sendiri dalam pengembangan industri kali ini teman-teman. Jadi itu mungkin secara umum akan lebih dijelaskan secara spesifik oleh teman-teman kita di belakang, dan juga mungkin nanti ada pembahasan oleh saudara Dimas yang lumayan lah ya gitu ya. Dan juga mungkin saya juga nanti akan ikut menjelaskan mengenai beberapa pembahasan yang lebih jelasnya. Oke teman-teman, terima kasih telah teman-teman agar sedia pulpen, pena, minuman, makanan ringan, tisu dan juga lain halnya. Duduk senyaman mungkin, tonton presentasi kita kali ini karena akan ada pembahasan yang lebih menarik yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita nanti ya teman-teman. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman kita, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan masyarakat industri. Nah, masyarakat industri itu menurut pandangan saya sekelompok orang yang hidup bersama di wilayah tertentu untuk waktu yang cukup lama dengan sistem ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi barang atau komoditi. Nah, komoditi itu apa sih? Menurut pandangan saya, komoditi itu sesuatu benda yang nyata atau relatif gitu kan. Mungkin contoh hasilnya itu ada kopi, ada gula, ada beras gitu kan, ada gandum gitu. Terus mungkin ada masih banyak yang lainnya gitu kan. Mungkin intinya tuh hasil bumi hasil dari pertanian gitu kan. Mungkin mudah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan gitu. Itu komoditi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya. Materi kali ini tentang teori perkembangan masyarakat. Nah, teori perkembangan masyarakat ini ada tiga tokoh yang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda gitu kan. Yang pertama itu ada Karl Marx. Menurutnya, ia membagi pertumbuhan perekonomian masyarakat menjadi tiga fase. Yang pertama itu ada feodalisme, yang kedua ada kapitalisme, yang ketiga itu ada sosialisme. Nah, pada masa feodalisme, masyarakat lebih terpaku kepada perekonomian yang mungkin bisa dibilang yang sangat tradisional gitu kan. Itu menurut Karl Marx. Nah, selanjutnya ada menurut Rostow. Menurut pandangan Rostow, masyarakat yang fungsi produksi masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Itu menurut Rostow. Nah, yang terakhir ada menurut Daniel Bell. Menurutnya, masyarakat banyak sekali terjadi perubahan-perubahan struktural yang mempengaruhi pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan penting tak hanya terjadi dalam tingkat penemuan-penemuan saja. Terus dalam skala kehidupan pun sering dalam skala kehidupan pun terjadi ada nilai-nilai yang lebih tinggi, dari periode industri sebelumnya. Mungkin seperti itu menurut ada beberapa tiga tokoh yang mempunyai pandangan tersendiri. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Mungkin di video setelah saya ada teman saya yang melanjutkan ada beberapa materi yang mereka ingin sampaikan. Ya, itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum melanjutkan ke penjelasan materi tentang dinamika perkembangan masyarakat industri di Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Siti Norafin Asri, mahasiswi STISIP Bina Putra Banjar, program studi administrasi bisnis. Langsung saja kita ke materi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori menurut para ahli tentang perkembangan masyarakat. Yang pertama itu ada perkembangan corak produksi menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, perkembangan corak produksi ini terbagi menjadi 5 tahapan: primitif, perbudakan, feodal, kapitalis, dan komunis. Yang pertama itu primitif. Kita bahas primitif. Masyarakat primitif itu adalah masyarakat yang belum mengenal dunia luar dan masih tergantung terhadap alam. Dalam arti lain, masyarakat primitif ini adalah masyarakat yang tidak mengenal teknologi modern. Yang mana masyarakat primitif ini melakukan aktivitas ekonominya itu dengan cara memburu, seperti memburu sapi, kambing, ayam hutan, babi, atau apapun hewan yang menurut mereka itu bisa dikonsumsi. Dan aktivitas ekonomi yang lainnya itu adalah mengembala dan mengolah lahan yang mereka miliki dengan cara sederhana, dengan alat-alat sederhana yang mereka punya, semisal ada keris, golok, dan belum mengenal teknologi yang sekarang ataupun teknologi modern ini. Untuk hubungan sosial masyarakat primitif ini hanya didasari dengan ikatan kekeluargaan ataupun suku. Ciri-ciri masyarakat primitif ini itu yang pertama itu memandang sakral terhadap sesuatu, baik itu semisal batu, pohon, ataupun rumah yang mereka keramatkan dan yang mereka sakralkan. Ciri yang kedua itu mempercayai hal-hal mistis ataupun gaib itu masih melekat oleh masyarakat primitif pada zaman dahulu. Dan yang ketiga itu memiliki banyak upacara keagamaan. Sehingga masyarakat primitif ini memiliki adat istiadat yang masih kental, yang sangat kental, turun-temurun dari nenek moyangnya, yang menurut mereka tidak bisa digantikan, tidak bisa digantikan dengan adat-adat modern, dan mereka itu menolak untuk datangnya adat ataupun budaya yang baru. Contohnya ada di daerah saya ini ada satu lingkungan, ada satu individu kelompok yang mana mereka masih bisa dikatakan mereka sebagai masyarakat primitif. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu masih menganggap kebudayaan yang mereka anut itu adalah kebudayaan yang sangat sakral, dan mereka tidak ingin dan tidak mau adanya budaya baru masuk ke daerah mereka, ke kawasan mereka. Jadi mereka menolak keras untuk adanya masuk budaya luar terhadap lingkungan mereka. Yang kedua, perbudakan. Perbudakan memiliki arti keadaan di mana seseorang menguasai ataupun memiliki orang lain, sehingga sekelompok orang itu direbut kebebasannya untuk dijadikan alat bekerja, baik itu bekerja tenaga maupun untuk kepuasan mereka sendiri. Sebagai contohnya, kerja rodi. Kerja rodi itu adalah kerja secara terpaksa siang dan malam tanpa adanya henti, tetapi mereka tidak dibayar atas kerja keras mereka. Yang ketiga ini adalah feodalisme. Feodalisme ini adalah struktur pendelegasian kekuasaan yang dijalankan oleh kalangan bangsawan untuk mengendalikan berbagai wilayah tertentu. Bisa dikatakan bahwa raja merupakan tahta tertinggi untuk mengatur wilayah masyarakat dan didominasi oleh para bangsawan. Yang keempat ini adalah kapitalisme. Kapitalisme ini adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi ini dikendalikan oleh swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada masyarakat ini, kegiatan produksi tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan mereka saja, melainkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir ini adalah komunisme. Komunisme itu adalah masyarakat yang mana masyarakat itu menganggap dan menyamaratakan masyarakat sama rata dan sama rasa, ataupun tidak ada kelas-kelas tertentu. Sehingga tujuan utama dari komunisme ini adalah menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan tanpa adanya perbedaan kelas, baik itu ekonomi maupun sosial. Sehingga inilah yang menjadi cita-cita Karl Marx untuk masyarakat Indonesia ini. 5 tahap pembangunan menurut Rostow ini meliputi yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap lepas landas, yang keempat ke arah dewasa, dan yang kelima konsumsi tinggi.
Kita masuk ke bagian yang pertama, itu adalah masyarakat tradisional, di mana masyarakat tradisional ini memiliki tingkat produksi yang masih rendah dan terbatas, serta terpusat pada sektor pertanian. Dua ini adalah tahap pra-lepas landas, di mana pada tahap ini mulai menerapkan ilmu pengetahuan, peningkatan modal, pembangunan, infrastruktur, dan adanya dukungan terhadap wirausahawan. Tahap selanjutnya yaitu tahap lepas landas, di mana tahap lepas landas ini ditandai dengan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat. Tahap keempat yaitu tahap ke arah dewasa, di mana pada tahap ini adanya penerapan teknologi secara efektif, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan tenaga kerja itu yang terdidik. 5 tahap pembangunan menurut Rostov yang terakhir ini adalah konsumsi tinggi, di mana perhatian masyarakat pada masalah kualitas konsumsi dan kesejahteraan sosial, serta tidak lagi memperhatikan masalah produksi. Itulah 5 tahap pembangunan menurut Rostov, dan saya sudah menjelaskan teori perkembangan masyarakat menurut Karl Marx dan Rostov. Untuk materi selanjutnya tentang dinamika perkembangan masyarakat industri di Indonesia akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam kata saya, perkataan saya yang masih terbata-bata, ataupun penjelasan saya yang masih kurang dimengerti oleh rekan-rekan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Hudan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ramalan sosial atau bisa disebut juga social forecasting. Menurut Daniel Bell, masyarakat praindustri ditandai dengan sektor ekonomi yang sangat bergantung pada alam atau sektor pertanian. Sedangkan masyarakat industri, masyarakat yang ditandai dengan sektor ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi barang dengan menggunakan kekuatan energi. Dan masyarakat pos-industri ditandai dengan peralihan dari masyarakat penghasil barang menjadi masyarakat penghasil jasa. Pertumbuhan jenis kerja, kelas profesional dan teknis, pemusatan pengetahuan teoritis, orientasi masa depan, serta pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru. Perkembangan masyarakat industri di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. 1. Masa kolonial. Pada masa kolonial, industri yang dikembangkan saat itu adalah industri pengolahan hasil pertanian. 2. Orde Lama. Setelah kemerdekaan, Indonesia menjadi pengimpor barang-barang kapital dan teknologi, serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan investasi asing. 3. Orde Baru. Pengembangan industri pada masa Orde Baru tertuang dalam Repelita 1-6. Reformasi diawali dengan kekacauan ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru dan perubahan secara radikal sistem politik ekonomi negara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ayu Tika Sari. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai masa kolonial. Masa kolonial industri yang berkembang masa ini adalah jenis industri pengolahan hasil pertanian seperti pabrik gula, pabrik padi, dan lain-lain. Saat ini ada Johannes van der Bos diangkat sebagai gubernur pada tahun 1830 dan menetapkan sistem tanam paksa, yaitu kultur stelsel. Berikutnya ada liberalisme. Pemerintahan Belanda menerapkan asas-asas liberalisme di Indonesia dengan menyerahkan tugas ekonomi kepada swasta. Selanjutnya ada Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 memberikan peluang kepada swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia. Pasca Undang-Undang Agraria, pabrik gula berdiri di mana-mana, diikuti dengan berdirinya industri-industri barang, kebutuhan sehari-hari dalam skala besar seperti industri manufaktur lainnya. Sekitar 1920-an berdiri 2 industri besar modern di Indonesia. Yang pertama yaitu British American Tobacco atau bisa juga disebut pabrik rokok. Yang kedua ada General Motor Car Assembly atau bisa juga disebut pabrik rakit motor. Dan yang terakhir ada depresi ekonomi 1930
mengakibatkan banyak pengangguran dan memaksa pemerintahan mengubah kebijakan ekonomi untuk lebih menitik beratkan pada sektor industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika perkembangan masyarakat industri Indonesia pada masa Orde Lama, yaitu sebelum era reformasi, pemerintah menetapkan kebijakan yang menyembunyikan modal asing meskipun dalam taraf coba-coba. Pemerintah saat itu berusaha meningkatkan investasi asing demi mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dan mengatasi keterbatasan modal dalam negeri. Namun, karena pelibatan modal asing pada periode tersebut masih dalam taraf coba-coba, penetapan kebijakan dan kondisi bisnis di Indonesia belum sepenuhnya stabil dan berorientasi pada investasi asing. Terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh beberapa investor asing saat itu, seperti regulasi yang tidak konsisten, birokrasi yang rumit, kurangnya infrastruktur, dan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Nah, pada tahun 1951, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan RUP atau Rencana Umum Pemerintah untuk mendorong industri-industri kecil pribumi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang dikuasai asing dan memperkuat sektor industri dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan ini itu memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku industri kecil pribumi, termasuk pendanaan dan keterampilan. Nah, dalam konteks kebijakan RUP, industri-industri kecil yang dimaksud meliputi berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan, tekstil, atau manufaktur lainnya. Pemerintah itu memberikan prioritas pada pengembangan industri tersebut untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada pribumi untuk aktif dalam kegiatan ekonomi dan mengurangi ketegangan ekonomi antara pribumi dan pendatang. Nah, pada tahun 1957, Indonesia mengalami stagnasi di sektor industri dan perekonomian. Secara keseluruhan, mengalami masa teduh. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi politik dan sosial saat itu. Pada tahun 1957, karena Indonesia masih mengalami proses membangun negara setelah meraih kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945, konflik politik dan ketidakstabilan sosial, yaitu membuat lingkungan investasi dan bisnis menjadi tidak stabil. Selain itu, pada masa tersebut, pemerintah Indonesia itu menetapkan atau menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada ekonomi berbasis pertanian. Dan fokus utamanya adalah pemerintah meningkatkan produksi pertanian dan mengekspor komoditas seperti pertanian karet, kelapa sawit, dan kopi. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sektor industri. Pada tahun 1960 sampai 1965, Indonesia mengalami penurunan yang drastis dalam pertumbuhan ekonomi dari tingkat pertumbuhan sebesar 6,9% menjadi 1,9%. Nah, dari beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ini, di antara lain yang pertama, krisis ekonomi global, yaitu mengalami komplikasi yang signifikan. Yang kedua, ketidakstabilan politik seperti G30 SPKI yang mengakibatkan pergolakan politik sosial Indonesia. Yang ketiga, kurangnya investasi dan infrastruktur dalam pembangunan. Yang keempat itu keterbatasan sumber daya manusia. Pada saat itu tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih sangat terbatas, sehingga menghambat untuk melakukan inovasi dan peningkatan produktivitas dalam sektor ekonomi. Dan selanjutnya pada masa Orde Baru. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwariskan oleh Orde Lama, maka dibuatlah kebijakan ekonomi, penyelamatan, dan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, di sini peraturan pemerintah
baru menetapkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan pembangunan berbasis ekspor atau ekonomi terbuka. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekspor sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Orde Baru terdapat program jangka panjang yang terdiri dari rangkaian rencana pembangunan 5 tahun yang disebut dengan Repelita. Repelita pertama dimulai pada tahun 1969. Setiap repelita itu memiliki fokus dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Selama masa Orde Baru, yaitu terdapat beberapa prioritas pembangunan yang berbeda. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur, yaitu menjadi salah satu prioritas utama pada setiap repelita, seperti proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, pelabuhan, bandara, irigasi, dan pembangkit listrik. Nah, tujuannya itu dilakukan untuk memperluas konektivitas dan memfasilitasi perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu membangun sektor pertanian dan meningkatkan produksi pangan, itu menjadi salah satu perhatian dalam program jangka panjang. Yang ketiga, selain itu ada pendidikan dan kesehatan dan perumahan juga menjadi sektor yang mendapat perhatian dalam repelita. Dan perlu dicatat bahwa setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, repelita itu tidak lagi digunakan sebagai instrumen perencanaan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya program jangka pendek. Yang pertama, tahap penyelamatan pada tahun 1966. Setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintah Orde Baru menghadapi krisis ekonomi yang cukup parah. Pemerintah melakukan investasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ketat serta melakukan pengendalian harga dan impor. Yang kedua, tahap rehabilitas, yaitu pada tahun 1967, pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengurangi inflasi. Yang ketiga yaitu adanya tahap konsolidasi pada tahun 1967. Pada tahap ini berfokus pada konsolidasi kekuatan dan stabilitas politik melalui pembentukan partai politik yang mendukung pemerintah serta penguatan aliansi politik dengan berbagai kelompok kepentingan. Selanjutnya yang keempat, tahap stabilisasi pada tahun 1968. Pada tahap ini berfokus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi yang pro investasi seperti insentif pajak, kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Selanjutnya adalah trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah konsep yang diperkenalkan pada masa Orde Baru sebagai 3 sasaran tuntutan pembangunan dalam repelita. Yang pertama, stabilisasi ekonomi dan politik. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengatasi inflasi, mengatasi anggaran defisit, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mementingkan produktivitas investasi dan ekspor. Upaya ini termasuk peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga mendorong ekspor sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Yang ketiga, pemerataan hasil pembangunan. Nah, pemerintah pada masa Orde Baru berusaha untuk mengurangi minat ekonomi dan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok masyarakat yang berbeda. Melalui program-program pembangunan daerah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan fasilitas umum seperti di daerah terpencil. Poin yang paling utama dari Orde Baru ini ya tentunya pelita teman-teman, ataupun program 5 tahun ke depan, dimana pada program repelita ini ada beberapa fase kan, ada 5 fase berarti, ada pelita 1 sampai 2 dan juga 5. Untuk pelita 1 ini concernnya itu
di bidang industri pertanian. Jadi menitik beratkan di industri pertanian. Kalau misalkan buat pelita 1. Tentunya kalau misalkan kita berpikir secara melihat dari potensi Indonesia, ya tentunya dari sandang pangan, dari hasil bumi, ya kenapa harus ke pertanian terlebih dahulu. Itu mungkin kalau misalkan kita ketahui teman-teman. Terus ada pelita 2, di mana pelita 2 ini industri yang menitik beratkan dari hasil mentah tadi pertanian, hasil mentah menjadi hasil bahan baku. Itu pelita 2. Kalau misalkan pelita 3 ya sustainable. Kita berpikir sustainable berarti kelanjutannya. Kalau misalkan pelita 3 berarti industri yang menitik beratkan terhadap bahan baku menjadi barang jadi, yang tadinya bahan baku menjadi bahan jadi. Gitu teman-teman. Dan lanjutannya ketika sekarang masuk ke fase pelita 4, di mana pelita 4 ini industri yang menitik beratkan terhadap pembuatan mesin-mesin berat ataupun mesin-mesin ringan yang dapat menopang dari pembuatan industri yang tadi, entah itu dari bahan baku, mentah, bahkan bisa sampai barang jadi. Hingga akhirnya ada fase pelita 5, di mana pada fase pelita 5 ini merupakan fase di mana industri menitik beratkan terhadap kerjasamanya dengan investor asing ini terkait ekspor ataupun output hasil dari industri yang tadinya telah dibuat dari mekanisme yang tadi gitu. Jadi sustainable-nya hingga pemerataan ekonominya itu terbentuknya tuh di pelita 5 ini. Soalnya ada pemberdayaan SDM dan juga lain halnya. Gitu paling yang bisa saya jelaskan terkait fase Orde Baru. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Mas udah. Udah. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya udah menunggu mungkin ya. Jadi begitu mungkinnya untuk isi pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat karena memang waktunya emang cukup singkat. Jadi mungkin bisa ditutup oleh saudara Dimas. Alhamdulillah sesi sharing-sharingnya sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Izin pamit undur diri. Lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Hidup memang kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, sudah Mas? Atas Oke, mungkin teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan yang kita sampaikan, salah tutur kata ucap dan juga lain halnya. Mohon maaf, memang kalau misalkan ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari setan, kebenaran datangnya dari Tuhan, dan di sini kita hanya diposisikan sebagai korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.